Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Rahmadani dengan NIM 2231008 dari Prodi Pendidikan IPA akan mempresentasikan materi dengan judul Pemanasan Global dan Perubahan Iklim. Mata kuliah Dasar-Dasar Sains dengan dosen pengampu Dr. Skunda Dilia Rosta MPD. Apa itu pemanasan global atau global warming? Pemanasan global adalah meningkatnya temperatur suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Gejala terjadinya pemanasan global dapat diamati dan dirasakan dengan adanya pergantian musim yang tidak bisa diprediksi, hujan badai yang sering terjadi di mana-mana, angin puting beliung, banjir, dan kekeringan yang terjadi pada waktu yang bersamaan, penyakit mewabah di banyak tempat, dan terumbu karang memutih. Dampak pemanasan global. Yang pertama yaitu melelehnya es di kutub utara dan kutub selatan. Salah satu efek dari pemanasan global yang bisa terlihat dengan jelas adalah dari melelehnya es yang berada pada kutub. Pada kutub utara, pemanasan global telah membuat permukaan es meleleh 2 kali lebih cepat sejak 13 tahun yang lalu. Sedangkan pada kutub selatan, pemanasan global telah membuat permukaan es terus mencair dan menyebabkan petahan es yang besar pada Juli tahun 2017 yang lalu. Yang kedua yaitu meningkatnya permukaan air laut. Seiring dengan semakin banyaknya permukaan es di kutub yang meleleh, maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan permukaan air laut di dunia. Dengan meningkatnya permukaan air laut, sudah diperkirakan sekitar 1.000 juta orang yang tinggal di daerah pesisir pantai akan terpaksa untuk mengungsi ke daerah yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga yaitu terjadinya gelombang panas. Seiring dengan meningkatnya suhu permukaan bumi, salah satu dampaknya adalah semakin sering terjadinya gelombang udara panas. Gelombang udara panas ini bisa membuat suhu suatu daerah akan meningkat secara drastis dan bisa membuat terjadinya kebakaran hutan. Yang keempat yaitu rusaknya ekosistem laut. Ketika suhu air laut yang terus meningkat, maka hal itu akan berdampak buruk bagi ekosistem laut. Seluruh ekosistem laut mempunyai batasan suhu ideal untuk dapat hidup dan akan menjadi rusak apabila air laut mengalami kenaikan suhu. Terumbu karang juga akan terus menghilang karena tidak tahan dengan air laut yang semakin memanas. Kondisi ini akan semakin diperparah ketika karbon dioksida bereaksi dengan air laut dan merubah kadar pH dari air laut menjadi lebih asam. Proses meningkatnya kadar asam akan berpengaruh terhadap ekosistem yang ada pada laut. Yang kelima yaitu sering terjadi banjir. Ketika iklim berubah, maka akan mengakibatkan frekuensi banjir yang semakin meningkat. Banjir tersebut juga biasanya disertai dengan kondisi cuaca yang ekstrim, seperti badai siklon yang dahsyat dan melanda dalam waktu yang singkat. Kondisi ini akan menyebabkan kerugian besar bagi seluruh warga yang berdampak banjir. Kemudian yang keenam yaitu punahnya hewan di bumi. Tidak semua makhluk hidup mempunyai daya tahan yang sama. Apabila ada hewan yang terpengaruh oleh perubahan iklim, maka habitatnya akan berubah dan mempengaruhi kemampuan hidup dari makhluk tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu terjadinya pergeseran cuaca. Sejak tahun 2016 yang lalu, kondisi cuaca di dunia terus mengalami pergeseran. Pada beberapa negara subtropis mengalami kondisi di mana musim dingin yang datang terlambat, bahkan ada beberapa negara yang nyaris tidak mengalami musim dingin sama sekali. Sedangkan di Indonesia, pergeseran cuaca tersebut akan mempengaruhi waktu terjadinya musim hujan. Jika musim hujan bergeser, maka hasil panen bisa menjadi rusak dan gagal tumbuh. Dampak yang terakhir yaitu erosi garis pantai. Cuaca yang ekstrim diakibatkan oleh pemanasan global bisa memicu terjadinya erosi garis pantai. Luas daratan akan terus berkurang karena kuatnya gelombang arus dari air laut. Penyebab utama dan pengendalian pemanasan global. Penyebab terjadinya efek rumah kaca adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan bahan bakar batu bara secara berlebihan untuk bidang industri dan pembangkit tenaga listrik. Hal ini menghasilkan gas sampingan berupa CO2. Gas ini nantinya akan dilepaskan ke udara dalam bentuk emisi. Yang kedua yaitu penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang menghasilkan gas CO, CO2, dan H2O.
Yang ketiga yaitu penggunaan CFC pada kulkas maupun AC. CFC merupakan senyawa kimia yang digunakan sebagai pendingin di dalam kulkas maupun AC. Penggunaan CFC secara berlebihan bisa mengakibatkan menepisnya lapisan ozon. Molekul CFC bersifat ringan sehingga mudah berikatan dengan molekul ozon. Jika CFC dan ozon bereaksi, maka lapisan ozon akan semakin menipis. Yang keempat yaitu pembakaran hutan secara besar-besaran yang akan memproduksi gas CO2 sehingga menjadi penahan radiasi sinar matahari. Yang kelima yaitu penggunaan pupuk non-organik yang akan menghasilkan gas NO2 yang akan dilepas ke udara. Yang keenam, limbah kotoran sapi dapat menghasilkan gas CO2 dan metana. Dampak pemanasan global terhadap Indonesia. Yang pertama yaitu pemanasan global yang terjadi di Indonesia dapat mempengaruhi ekosistem makhluk hidup di Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara maritim sehingga terdapat berbagai sumber daya alam baik di laut maupun di darat. Pemanasan global tersebut mengakibatkan punahnya berbagai jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia. Selain itu, pemanasan global menyebabkan kenaikan suhu global sehingga siklus air dan kelembapan udara menjadi terganggu. Apabila siklus air yang ada terganggu, maka akan berdampak pada pertumbuhan tumbuhan sehingga menghambat laju produktivitas primer. Yang kedua, yaitu para ilmuwan memprediksi bahwa tahun 2030 Indonesia akan kehilangan 2000 pulau yang ada. Berdasarkan dari LSM Internasional, negara Indonesia terkena dampak dari adanya pemanasan global. Yang ketiga yaitu suhu udara meningkat atau memanas dikarenakan adanya pembakaran lahan hutan setiap tahunnya untuk digantikan sebagai pembangunan infrastruktur negara, perluasan lahan kelapa sawit, maupun untuk kepentingan pribadi. Yang keempat yaitu musim hujan dan musim panas akan mengalami perubahan jangka waktu. Hal tersebut sudah bisa dirasakan sekarang saat ini, di mana musim hujan dan musim panas terjadi tidak tepat pada waktunya. Selain itu, pada tahun 2030 mendatang, diprediksi bahwa temperatur udara di Indonesia akan meningkat hingga 0,8 derajat Celcius. Langkah antisipasi yang dapat dilakukan adalah yang pertama yaitu mengurangi pemakaian energi listrik. Dengan melakukan ini, kita dapat mengurangi kebutuhan listrik di pembangkit listrik. Yang kedua yaitu mengurangi pemakaian plastik dan limbah yang tidak dapat didaur ulang, agar kita tidak mencemari lautan sehingga kita dapat mengganti kantong plastik dengan shopping bag. Yang ketiga yaitu mengurangi memakan daging sapi. Memang hal ini sangatlah sederhana, tetapi hal ini dapat jauh menurunkan jejak karbon atau carbon footprint kita. Yang keempat yaitu memakai kendaraan umum. Beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dapat mengurangi jejak karbon dioksida yang kita hasilkan. Yang kelima yaitu menanam pohon. Dengan melakukan ini, kita dapat mengurangi kandungan karbon dioksida di atmosfer. Kyoto Protocol. Dilansir dari Wikipedia, Protokol Kyoto atau Kyoto Protocol adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim, sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Perubahan iklim atau climate change. Perubahan iklim atau climate change adalah perubahan variabel iklim, khususnya suhu udara dan curah hujan yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang panjang sekitar 50-100 tahun. Berubahnya iklim di dunia kemudian memberikan dampak sendiri bagi tiap negara, terutama dunia pada umumnya. Dengan adanya climate change, kemudian menjadikan iklim dunia tidak dapat diprediksi, yang kemudian akan menimbulkan konflik yang berujung pada terancamnya perdamaian dunia. Perubahan iklim telah diakui sebagai penyebab meningkatnya frekuensi kekeringan, kebakaran hutan, hurikan, dan lain-lain.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.